I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Gara-gara Masako, seorang TKW dipecat dan dibalikin ke agent. Kok bisa ya? Seperti apa ceritanya? Ikuti terus Sri HM Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sri HM Channel. Hongkong lagi dingin banget guys. Jadi untuk teman-teman semua jaga kesehatan ya. Perbanyak minum air ya, karena memang sekarang musim dingin itu biasanya identik dengan kering ya. Jadi selain kering, itu bibir kita itu pecah-pecah dan juga ketombean dan kulit itu bersisik ya teman-teman. Jadi kalian harus ekstra jaga kesehatan kalian dan ya selalu rajin pakai Vaseline ya. Kulit kalian itu benar-benar kering, dan tangan kalian kalau pakai air panas ya ketika mencuci itu di sini tuh akan hitam ya, kayak kebakar kayak gitu. Efeknya tuh jadi jelek banget. Aku aja sering banget ya. Jadi kalau pakai air hangat itu kan enak ya nyuci piring kayak gitu, daripada dingin banget air es. Itu aku pakai air panas dan ujungnya di sini nih biasanya nanti itu gosong. Jadi untuk teman-teman semua, kalian itu harus jaga kesehatan ya. Nah, jadi di video kali ini seperti biasa aku tetap ngomongin atau ngebahas soal TKW ya. Jadi sih ya tujuannya aku ya pertama adalah biar teman-teman tuh paham kalau di luar negeri tuh ternyata seperti itu kayak gitu kan. Jadi nanti sama teman-teman yang mau kesini atau yang udah di sini yang baru kayak gitu, jadi kalian bisa belajar dari cerita-cerita soal TKW ya. Nah, jadi di sini simple banget sebenarnya ya, masalahnya itu simple banget ya teman-teman. Kita itu kalau masak pasti menggunakan atau memakai atau memberikan bumbu kayak sasa, masako kayak gitu kan. Itu biar makanan kita itu terasa lebih enak. Karena apa? Karena makanan Indonesia itu identik dengan pedes ya. Jadi kalau dikasih sasa, masako kayak gitu kan akan rasanya itu lebih enak kayak gitu ya. Jadi yang mau aku bahas adalah soal masak ya teman-teman. Begini, jadi ini Mbak ini itu baru ya. Mbak ini itu baru, belum lama, belum ada 1 tahunan kayak gitu ya. Dia baru beberapa bulanan kayak gitu. Dan Mbak ini tugasnya itu masak, bersih-bersih rumah ya, kerjaan ART lah ya. Seperti apa sih? Udah kebayangkan kerjaan ART seperti apa? Nah, tapi si Mbaknya ini itu masak itu selalu dibilang nggak enak gitu kan. Masakan kamu tuh nggak enak kayak gitu kan. Otomatis kayak aku sendiri pasti mikir kayak gitu ya. Ini harus gimana masakan biar enak kayak gitu kan. Sedangkan bos selalu bilang masakanku tuh nggak enak kayak gitu kan. Nah, dia itu cerita sama temennya gitu kan. Jadi udah kebayang lah ya teman-teman, rasanya itu kan paling asin, manis kayak gitu kan, karena bumbunya itu cuma kecap asin lah ya, kalau Indonesia kecap asin, terus gula sama sanfen kayak gitu, kayak tepung kanji gitu kan, itu untuk ngejip kayak gitu. Jadi udah kebayang lah rasanya mungkin seperti itu, karena mereka kan juga nggak memakan cabai. Mbaknya ini curhat sama temennya kayak gitu, terus akhirnya sama temennya dikasih saran, katanya suruh ditambahin sasa gitu. Dia masak, selesai masak, anaknya itu gatel-gatel ya teman-teman. Anaknya gatel-gatel, pusing, pokoknya anaknya tiba-tiba itu pusing. Ya pokoknya anaknya tuh tiba-tiba sakit kayak gitu ya. Nah, usut punya usut kayak gitu ya teman-teman, ternyata si anaknya ini punya alergi sasa ya teman-teman. Jadi dia punya alergi penyedap rasa Indonesia, intinya seperti itu. Dan akhirnya anaknya ini kan habis masak langsung muntah-muntah, langsung pusing, langsung ya pokoknya dia langsung muntah-muntah sama pusing gitu kan. Nah, akhirnya ditanyain lah si mbaknya ini sama si majikannya, masakan kamu dikasih apa kayak gitu kan. Nah, dijawablah sama si mbaknya ini kalau dicampur ditambahin sasa ya. Dan kalian tahu ternyata anaknya itu alergi ya teman-teman, dia alergi dengan sasa atau dengan penyedap Indonesia. Dan kalian tahu
Akhirnya Mbaknya ini langsung dibalikin ke agen malam itu juga ya teman-teman, karena itu makan malam, dan malamnya itu Mbaknya itu langsung dibalikin ke agen, tidak ada maaf. Apalagi kan anaknya alergi makan langsung kayak seperti itu kan, otomatis mungkin majikan panik segala macam kayak gitu ya. Niat baik tapi kadang tidak menjadi baik ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman semua yang perlu kalian tahu ya, jangan melakukan hal yang bos kalian itu tidak suruh ya. Jadi kalau misalnya kalian masak udah dikasih tahu bumbunya ini dan ini, kok dia masih bilang nggak enak segala macam ya, mungkin apa dia kurang asin, apa mungkin keasinan kayak gitu aja ya, dalam arti masih dalam eh, perintah majikan gitu, jangan ditambahin apapun, walaupun mungkin bagi kita sih nggak masalah kayak gitu kan, makan masako, masak dikasih masako atau sasa, tapi buat mereka itu kadang punya penyakit. Jadi alangkah baiknya untuk teman-teman semua, kalau kalian mau melakukan sesuatu atau mencampur sesuatu, kalian lebih baik ngomong sama majikan ya, karena ya seperti ini, takutnya majikan itu alergi ya, karena orang di sini tuh banyak banget yang cepat banget banyak banget yang alerginya tuh aneh-aneh ya teman-teman. Kayak majikanku sendiri, anaknya tuh ada yang alergi kacang, ada yang alergi terong, ada yang alergi ke udang. Udang sih mungkin karena amisnya kayak gitu ya, tapi itu kan sesuatu hal yang kok bisa sih dia alergi seperti itu, tapi emang kenyataannya memang alergi gitu kan. Jadi sekali lagi untuk teman-teman semua, dijadikan ini pembelajaran ya, kalau kalian mau melakukan sesuatu atau mencampur makanan dengan bumbu Indonesia, alangkah baiknya kalian itu ngomong dulu ya, takutnya salah seperti ini dan akibatnya itu fatal kan. Jadi mbaknya langsung dipecat dan dibalikin ke agent. Jadi itu tadi ya teman-teman, gara-gara Masako, gara-gara bumbu Indonesia, mbaknya dipecat dan dibalikin ke agent, dan mbaknya itu belum potongan gaji, jadi masih yang baru lah ya. Jadi untuk teman-teman semua lah ya, kalian itu harus hati-hati, sekali lagi hati-hati, jangan melakukan hal yang tidak diizinkan sama majikan, atau jangan melakukan hal yang majikan nggak tahu, karena akibatnya akan seperti ini. Jadi seperti itu aja ya teman-teman, untuk info, untuk kabar Hongkong, berita atau kabar berita TKW hari ini ya, yang dipecat gara-gara cuma karena micin, karena sasak ya. Jadi kalian jangan sampai melakukan hal yang sama. Kalau misalnya kalian masak masih dikomplain juga, ya kalian tanyalah kurang asin atau kurang manis kayak gitu aja ya. Karena ya orang orang Hongkong itu susah gampang sih. Jadi seperti itu aja ya teman-teman untuk hari ini soal TKW, gara-gara Sasa dia dipecat dan dipulangkan ke agennya. Semoga teman-teman semua menjadi TKW yang sukses, semangat, orang lain bisa, kita pasti juga bisa. Kayo, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jadikanlah ini pembelajaran ya. Jangan melakukan sesuatu kalau bos kalian tidak menyuruh.